Dan ini sebagai tambahan kalau map saya itu tidak diaktifkan. Di sini kita bisa cek, klik pojok kanan atas yang gambar profil, terus klik lini masa Anda. Nah, kita tunggu beberapa saat. Untuk histori hari ini nggak ada. Kita klik yang hari ini teman-teman. Tuh, silang semua ya, atau ke coret semua. Inilah teman-teman resiko ketika kita ngebit, salah satunya motor pasti harus servisnya rutin. Karena apa? Motor kita itu terasa capek teman-teman. Kalau diabaikan nanti malah lebih parah. Dan ini saya setelah ganti komstir, terus ganti shock dan lain-lain. Nah itu standar lagi dibor biar nggak macet-macet lagi. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah ini ada tambahan sedikit yang dimana saya dalam 1 bulan ini belum ada nih. Udah servis 2 kali di tanggal 11 sama di tanggal 24 kemarin. Nah ini salah satunya. Perbaikan buat shockbreaker depan, ganti seal, terus kampas cakram yang depan. Nah habisnya kurang lebih 185. Itu di tanggal 11. Terus di tanggal 24 kita akan cek ya teman-teman. Nah nih di tanggal 24 komstir sekalian pasang itu kena 190 dan ring komstirnya itu kena 15.000. Setelah itu kan ada tambahan karena pasti motor ada perbaikan lain. Benerin standar karena memang susah buat kembali lagi atau seret banget. Di sini teman-teman bisa cek sendiri, habisnya itu sekitar 245. Nah, ini poin pentingnya di sini adalah pendapatan kita gede itu nggak menjamin kita bisa nabung terus. Makanya nih pentingnya kita dalam menjaga motor, jangan pernah menganggap sepele. Karena kalau udah terjun di bengkel pasti pengeluaran lebih banyak. Nah, jangan pernah beranggapan pendapatan di online itu besar, tapi ingat pengeluaran juga besar. Sekarang jam 12 kurang ya, atau jam 11:42 hari Selasa 27 Februari. Ini saya baru dapat 10 trip, alhamdulillah orderan searah masih utuh, layanan aktif itu hanya 3, GoFood, GoRed, dan GoMart. Nah, untuk di pendapatan alhamdulillah nih teman-teman baru dapat 164 atau kepala 1. Jadi teman-teman jangan beranggapan pendapatan Gojek mungkin bisa tembus kepala 3, tapi ingat pengeluaran juga besar. Nah, ini orderan terakhir tadi penutupan sekitar jam 11:31. Di orderan pertama saya itu dapat di jam 6:01. Nah ini ya teman-teman. Dan ini sebagai tambahan kalau map saya itu tidak diaktifkan. Di sini kita bisa cek, klik pojok kanan atas yang gambar profil, terus klik lini masa Anda. Nah kita tunggu beberapa saat. Untuk histori hari ini nggak ada. Kita klik yang hari ini teman-teman. Tuh silang semua ya, atau ke coret semua. Ini memang nggak saya aktifkan. Apa ngaruh? Ya tetap aman teman-teman. Nah kita akan membahas atau tambahan tentang orderan di Gojek. Jadi buat teman-teman semua ingat ya, pertahankan benar-benar di jam ngebit kita, terus pertahankan rating kita. Nah ini teman-teman lihat sendiri, alhamdulillah ada kata-kata bagus dari customer, good, terima kasih dapat tips 10.000. Nah yang keterangan kedua, good driver, thank you. Terus yang ketiga ada lagi, sangat puas dengan pelayanan, good. Nah ini ada tip juga. Jadi poin penting di sini adalah tolong jaga rating teman-teman semua. Dan alhamdulillah ya teman-teman, nih saya udah tembus poinnya 57.900. Kenapa saya putuskan buat offbeat di jam segini? Karena udah waktunya buat makan siang, kita makan di rumah. Sayang kalau istri masak nggak dimakan. Pasti alhamdulillah tembus yang namanya platinum lagi. Nah ini poin pentingnya ya teman-teman. Ketika saya jam ngebit, layanan yang saya aktifkan itu hanya
3. GoFood, GoRed, dan GoMart. Kenapa saya itu ketika jam sibuk nggak mengaktifkan GoFood? Karena di jam sibuk GoRed itu ngaruh banget. Makanya nih teman-teman bisa lihat sendiri, yang dimana orderan pertama saya itu dapat di jam 6.01, terus dapat food lagi itu sekitar jam, kita bisa cek, nah 10.40, karena setelah jam 8 pagi saya baru mengaktifkan layanan GoFood. Karena apa? Di area Cikarang ini masih jalannya itu banyak yang satu arah. Kalau dapat food ngebles parah itu kita muter baliknya jauh. Kita cek di orderan pertama saya dapat di jam 6.01 sampai jam 6.22. Ini saya dapat di arah kontrakan nganter ke Geraha Asri. Dan di orderan kedua saya dapat di perumahan Geraha Asri ini teman-teman, jam 6.23 sampai jam 6.44. Ini saya nganter ke arah pintu 11 atau Pasar Bersih. Di situ saya nahan, di Pasar Bersih dapat lagi. Intinya saya nyambung-nyambung terus ya teman-teman. Dan alhamdulillah ada yang ngasih tip lewat GoPay, ada juga yang ngasih tip lewat cash. Makanya saya pertahankan ketika ngebit itu benar-benar di jam konsisten ngebitnya. Saya usahakan di jam 6 harus udah on beat. Itu kalau saya, terserah buat teman-teman semua. Kalau fokus di online memang itu sangat penting. Dan selanjutnya kita langsung ke stem cucian motor. Itu karena di sini ngantri. Nah, setelah itu yang CPR udah jadi, udah kelar, barulah motor saya. Kenapa saya pilih kalau di stem itu harus yang nyari hidrolik? Yang pertama adalah biar bawahannya itu bersih dan tersemprot air, itu kotoran bisa nyebar semua, biar hilang. Kenapa? Kalau kita nggak pakai hidrolik, kita kan saya akui kurang maksimal. Nah, ini biaya untuk pembayaran di Steam adalah 17.000 per motor. Ini letaknya di dekat perumahan Taman Sentosa ya teman-teman, lebih tepatnya itu di belakang sekolah Don Bosco. Nah, ini timnya sebenarnya banyak, kurang lebih ada 3 atau 4 orang, tapi ini baru kesorot 2 orang. Nah, ini yang ketiga, cuci-cuci bersih. Salut nih buat bapak-bapak yang udah dewasa atau berumur tapi masih menyempatkan waktunya untuk tetap bekerja dengan cara halal. Makanya nih buat teman-teman semua, kalau ada rezeki lebih, jangan lupa untuk cuci steam di sini. Insya Allah juga bersih. Dan saya itu juga sangat kagum, intinya puas dengan pelayanannya. Nggak cuma bersih, tapi kita juga ada tempat duduk, ada pemandangan, dan ada warung. Cuman nggak saya rekam. Nah, inilah teman-teman, bisa dibilang ngantri. Biasanya itu banyak banget yang berjejer, tapi karena saya cucinya itu sekitar siang, jadi ya aktivitas pasti berkurang. Dan inilah hasilnya.